Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang lanjutan laga ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Cina yang koar-koar meremehkan kekuatan Timnas Indonesia justru menerima karma lantaran banyak pemain kuncinya yang absen karena menderita cedera. Sementara Timnas Jepang sudah gelisah hebat menjelang pertandingan kontra Indonesia di bulan Juni nanti. Cetak Gol coba merangkum kekacauan rival grup C di kualifikasi Piala Dunia sebagai berikut. Ruang ganti Timnas Cina semakin kacau. Ruang ganti Timnas Cina seketika dibuat amburadul di sisa ronde ketiga. Bagaimana tidak, skuad Naga Merah harus menelan 2 kekalahan di bulan Maret. Padahal pasukan Panda sudah menaturalisasi pemain anyar yakni Serginho. Bukannya langsung dimainkan, Serginho justru duduk manis di bangku cadangan di laga kontra Arab Saudi. Junior Neymar di Akademi Santos ini justru didebutkan saat Cina dikalahkan Australia. Bukannya jadi juru selamat, Serginho tampil jelek karena cuma lepaskan 1 tembakan tepat sasaran. Gak heran performa mandul Serginho langsung mendapatkan hujatan dari media lokal Cina. Mengapa Serginho dinaturalisasi tapi tidak bisa apa-apa? Hujat Sohu. Sohu bahkan menghujat Branko Ivankovic karena pulang dengan tangan hampa. Ini adalah kesalahan dari Ivankovic sebagai pelatih. Kekuatan Cina tidak buruk, tetapi bisa kalah dari Arab Saudi dan Australia. Lanjut Sohu. Meski begitu, Branko Ivankovic koar-koar, Cina masih punya peluang lolos ke Piala Dunia. 2 pertandingan berikutnya adalah kunci, kami harus berjuang untuk meraih kemenangan, kata Ivankovic. Selain itu, Sohu juga yakin Cina lebih mudah mendapatkan poin di Gelora Bung Karno. Bakal lebih sulit saat menghadapi Bahrain di kandang ketimbang menghadapi Indonesia. Cina tiba-tiba dirumorkan lobi AFC. Koar-koar yang disuarakan Cina rupanya cuma omong kosong belaka. Pasalnya hal itu sengaja dikeluarkan untuk menutupi ketakutannya terhadap Timnas Indonesia. Buktinya Federasi Negeri Tirai Bambu malah meminta backingan dari AFC. Bahkan Songkai selaku ketum CFA sampai bertemu dengan Presiden AFC yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Keduanya diketahui menjalin komunikasi yang bertempat di Kuala Lumpur. Mereka bahkan turut mengundang Sekjen FIFA Matthias Grasforn pada pertemuan tersebut. Usut punya usut, Cina ingin mengubah jadwal tandingnya dengan pasukan merah putih. Dari yang semula pukul 19.00 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Sontak bantuan ini langsung bikin media Tiongkok semakin merasa di atas angin. Salman telah berjanji akan membantu Cina tampil di Piala Dunia. Inilah arah dan tujuan yang diperjuangkan Cina dalam 20 tahun terakhir. Tulis media Yiyi. Sementara itu, surat kabar asal Asia Tenggara menduga Indonesia tengah dicurangi oleh pasukan naga. Salah satunya The Tao yang menyebut nggak ada pemberitahuan resmi soal perubahan jadwal. Awalnya pertandingan antara Indonesia dan Cina di Gelora Bung Karno dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun menurut pembaruan terkini di situs web resmi, waktu pertandingan ini telah diubah. Ungkap media Vietnam tersebut. Timnas Cina kehilangan banyak pemain kunci. Perubahan jadwal ini membuat timnas Cina senang bukan main. Bagaimana tidak, taktik licik mereka melobi AFC berhasil mereka eksekusi. Apalagi skuad negeri Tirai Bambu koar-koar bakal menggilas pasukan merah putih. Media lokal negeri Panda menyebut Wulei sudah pulih dari cederanya. Pasalnya, bomber 33 tahun ini mengunggah video dirinya sedang berlatih. Ayo berlari lebih kencang, tulis Wulei dalam unggahannya di media sosial Cina. Gak heran fans skuad naga koar-koar, mereka akan lolos ke Piala Dunia. Ayo Lei, bawa timnas kami ke Amerika Serikat, tulis warganet Cina dikutip dari 163.com. Namun koar-koar fans negeri Panda ini hanya menjadi euforia sesaat belaka. Pasalnya Branko Ivankovic mendapatkan kabar buruk karena sejumlah pemainnya dibekap cedera. Sebut saja Tias Browning yang mengalami cedera otot hingga saat ini. Dirinya bahkan sempat absen di laga kontra Australia pada bulan Maret lalu. Pemain lainnya yang diterpa cedera adalah Wang Zhenao. Bek kanan 25 tahun ini bahkan diragukan akan tampil di laga kontra Indonesia. Pasalnya Wang masih belum kembali merumput hingga tahun depan. Gak heran krisis pemain ini membuat Ivankovic pusing 7 keliling mencari pemain pengganti. Dapatkan harga murah 3 pieces celana chinos dari Dance dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Timnas Jepang gelisah hadapi Indonesia. Timnas Jepang juga tengah diterpa masalah besar jelang lanjutan ronde ketiga.
Tim Samurai Biru kabarnya mendadak gelisah saat akan menghadapi skuad Garuda. Padahal Wataru Endo dan kawan-kawan sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia. Rupanya mereka waspada dengan potensi penambahan kekuatan baru Timnas Indonesia. Negeri Sakura dikabarkan gak siap jika pasukan merah putih menaturalisasi darah keturunan lagi. Hal ini diungkapkan media lokal Jepang bernama Koli. Dalam beberapa tahun terakhir, tim nasional Indonesia telah aktif menaturalisasi pemain keturunan Belanda. Di bawah manajer Patrick Kluivert, 10 dari 11 pemain inti merupakan naturalisasi. Ketakutan publik Jepang kian bergelora usai Hajime Moriyasu menyuarakan pendapatnya. Pelatih 56 tahun ini menjagokan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya yakin timnas Indonesia akan lolos bersama Jepang di kualifikasi ronde ketiga grup C. Menurut saya mereka punya kualitas pemain yang layak tampil di Piala Dunia, ujar Moriyasu. Demi membuktikan omongannya, pelatih kelahiran Kakegawa ini disebut bakal melancarkan aksi nekat. Media Cina memprediksi Moriyasu akan membiarkan Indonesia menang di laga pamungkas. Dengan begini, asa Garuda Nusantara untuk lolos otomatis lewat ronde ketiga semakin terbuka lebar. Peluang besar timnas Indonesia manfaatkan kekacauan. Kekacauan yang dialami rival grup C justru nggak dialami timnas Indonesia. Garuda Nusantara kini semakin serius bersiap mengamankan tiket ke Piala Dunia. Bagaimana tidak, pasukan merah putih membidik hasil maksimal di 2 laga terakhir grup C. Erick Thohir bahkan siap memberikan fasilitas mewah untuk mendukung persiapan Garuda Nusantara. Kami punya pertandingan tanggal 5 dan 10 Juni menghadapi Cina dan Jepang. Kita mungkin akan melakukan konsolidasi dan berlatih lebih awal karena kompetisi domestik sudah berakhir di bulan Mei, ungkap ketum PSSI tersebut. Pria 54 tahun ini bahkan gak mau menambah pemain naturalisasi anyar demi menjaga kesolidan tim. Meski begitu, Patrick Kluivert memberi isyarat yang berbeda kepada Erick Thohir. Pelatih berambut tipis ini tertangkap kamera menonton pertandingan antara Oxford United kontra Leeds United. Momen ini semakin heboh karena Pascal Strauch duduk berdekatan dengan Patrick Kluivert. Bintang Leeds United ini cuma bisa menonton rekan seperjuangannya akibat cedera parah. Kabar Kluivert menonton laga ini bahkan mendapat konfirmasi dari media sosial Oxford United. Alhasil banyak netizen menduga Kluivert memang sedang merayu dirinya untuk dibawa ke timnas Indonesia. Apalagi pelatih 48 tahun ini masih punya janji manis yang harus dipenuhi. Saya berharap kita bisa mewujudkan tujuan kita dengan lolos ke Piala Dunia. Hal ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa, ungkap Kluivert. Sepatu sneakers Kenki Hero KG bisa kamu dapatkan mulai dari harga 200 ribuan aja loh. Cek linknya di bawah ini ya. Itulah ulasan kekacauan rival grup C di kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia akan memanfaatkan kekacauan rivalnya untuk lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.